Bapak Ibu Saudara, kembali hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu telah kita belajar Efesus pasal 6 ayat 17a, terimalah ketopong keselamatan. Dan hari ini, terimalah pedang roh, yaitu firman Allah. Kenapa kita harus menggunakan segenap senjata Allah? Oleh karena kita menghadapi dunia yang semakin jahat dan peperangan semakin gencar. Lawan kita adalah roh-roh penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang jahat di udara. Sebab itu kita diminta untuk menghadapi peperangan kita dengan pedang roh. Apakah pedang roh itu? Firman Allah. Banyak orang tahu firman Allah, tapi banyak orang gagal memegang firman Allah karena mereka tidak tahu cara menggunakan firman Allah atau tidak menjaga firman Allah itu dengan baik, sehingga tidak efektif membuat dia berkemenangan menghadapi kehidupan. Yesus ketika berhadapan dengan iblis, ia pun menghadapinya dengan pedang secara efektif. Apa itu? Dengan firman. Dia hanya menyampaikan firman yang to the point. Lalu iblis pergi. Jadi sangat penting Bapak Ibu Saudara menguasai firman Tuhan. Kalau murid Kristus tidak menguasai firman, atau tidak sering mendengar firman, atau tidak sering membaca dan merenungkan firman, sangat sulit menang menghadapi pekerjaan-pekerjaan iblis, penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara. Sangat sulit. Saudara pernah mendengar kisah tentang AK-47, Automatic Kalashnikov, tahun 1947. Itu diciptakan seorang Kristen namanya Mikhail Kalashnikov. Ia melihat bahwa dalam perang dengan Nazi, banyak orang Rusia atau tentara Rusia yang tewas oleh karena senjatanya tidak cukup akurat, dan menghadapi medan yang berat, senjatanya seringkali macet. Apakah kena air, kena pasir, dan sebagainya. Lalu dia pulang dan kemudian ia menciptakan Automatic Kalashnikov tahun 47. Lalu kemudian menjadi ciptaan yang terbaik di seluruh dunia pada waktu itu, bahkan sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara, kenapa dia menciptakan senjata yang begitu luar biasa dan sangat dikenal di seluruh dunia saat ini? Karena ia mau supaya tentara Soviet menang menghadapi perang. Dan memang betul, tentara Soviet berhasil mengusir tentara Jerman. Akhirnya seluruh dunia saat ini menggunakan AK-47 sebagai senjata serbu yang sangat efektif. Nah Bapak Ibu Saudara, firman adalah pedang roh, senjata yang lebih efektif dari AK-47. Amin. Kenapa? Mari kita lihat bahwa pedang roh yang disediakan Allah bagi setiap orang percaya ini adalah senjata super, senjata yang sangat akurat. Mari coba kita pelajari. Tahukah saudara bahwa firman itu adalah Allah sendiri? Jadi kalau kita menggunakan senjata pedang roh yaitu firman Allah, itu berarti kita menghadirkan Allah dalam setiap pertempuran iman kita. Ingat, lawan kita bukan pemerintah, bukan manusia, bukan sistem dan sebagainya, tetapi siapa di balik semua itu? Persoalan-persoalan yang dihadapi. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara, ketika saudara menyelimuti kehidupan saudara dengan firman, maka itu berarti firman Allah ada di dalam saudara. Dan kehidupan saudara sebenarnya adalah senjata Allah. Ketika saudara melakukan sesuatu,
saudara menghadirkan Allah. Saudara membuat Allah hadir dalam setiap pertempuran rohani yang saudara hadapi, dalam setiap persoalan yang saudara hadapi, dalam setiap masalah yang saudara hadapi. Ketika saudara menggunakan firman Allah, itu berarti saudara menghadirkan firman Allah. Bahkan di dalam Yohanes 15 mengajarkan bahwa kalau firman Allah tinggal di dalam kita dan kita ada di dalam Dia, maka minta apa saja. Bahkan dikatakan juga kamu akan berbuah, berhasil dalam hidupmu ketika engkau memiliki firman Tuhan. Dalam Ibrani 1 ayat 3 juga dikatakan bahwa Ia atau Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi saudara perhatikan bahwa dengan firman ini Ia menopang semua yang ada dalam kekuasaannya. Jadi ini hal yang luar biasa. Sayang sekali banyak orang Kristen memegang firman tetapi tidak menggunakan firman dengan baik, dengan benar. Akhirnya ia tidak berhasil menggunakan senjata itu seperti AK-47 di tangan orang yang tidak memahami AK-47. Mungkin dia perlakukan dengan cara yang tidak benar sehingga tidak efektif, tidak akurat untuk membunuh lawan-lawannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan hari ini tentang kuasa dan kekuatan daripada pedang roh, yaitu firman Allah. Yang pertama adalah bahwa pedang roh atau firman Allah berkuasa untuk membangun kualitas hidup yang lebih baik. Setiap orang merindukan satu kualitas hidup yang baik, lebih mulia, lebih benar, lebih mantap tentunya. Amin. Ada begitu lama orang Kristen memiliki firman, tetapi pertanyaannya adalah apakah firman yang telah Anda terima telah berhasil membangun kualitas hidup Anda lebih baik? Karena 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17 berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman, memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman itu membuat orang yang tidak tahu apa-apa bisa lebih cerdas karena dia mengajar. Firman itu mengajar rohnya, mengajar pikirannya, mengajar jiwanya, mengajar kehidupannya untuk melakukan segala sesuatu. Jadi kalau saudara, firman yang saudara terima, saudara tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya, saudara tidak berusaha menguasainya dengan sebaik-baiknya, sangat disayangkan. Saya mempelajari pada orang-orang yang dipanggil jadi tentara. Mereka itu harus menguasai persenjataannya. Dia harus mampu membongkar senjatanya dengan cepat dan membersihkan. Dan juga dengan cepat memasang kembali senjatanya dengan akurat. Dan kemudian menembakkannya. Ini berarti bahwa setiap prajurit harus menguasai persenjataan yang dia gunakan. Bagaimana dengan saudara? Apakah firman yang telah kita miliki, yang kita baca, dan itu ada pada diri saudara, ada di Alkitab saudara, ada di HP saudara, ada di tablet saudara, ada di komputer saudara. Alkitab itu ada di mana-mana, gampang sekali saudara menemukan dalam bahasa apapun. Saudara bisa mendapatkannya. Bahkan renungan-renungan, pesan-pesan Tuhan, YouTube, firman Tuhan ada terus-menerus. 1 kali 24 jam. Anytime, anywhere saudara bisa gunakan. Tapi persoalannya apakah engkau telah mendengar, membaca, mempelajari, memahami firman itu dan kemudian mengajar saudara bagaimana menjalani hari-hari hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, mari kita belajar firman Tuhan supaya ia mengajar kita. Dalam firman Tuhan yang lain, dia mengajar jari jemari kita berperang. Artinya menghadapi kehidupan, ia memberikan kita pengajaran, memberikan kita hikmat bagaimana berlaku sebagaimana
layaknya orang yang percaya. Kemudian, bukan hanya bermanfaat untuk mengajar orang tidak berpengalaman atau tidak tahu apa-apa, tetapi juga untuk menyatakan kesalahan. Banyak orang tidak tahu salahnya di mana, persoalannya di mana, kegagalannya di mana. Tapi ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan benar, maka kesalahannya dia temukan. Ternyata saya salah di sini. Setiap kali saudara mendengar firman Tuhan, saudara akan terus bertanya, Tuhan, apa pesan Tuhan secara khusus bagi saya? Yang harus saya robah? Yang harus saya tinggalkan? Kenapa saya gagal? Tentu firman Tuhan yang saudara dengar akan menuntun saudara supaya saudara menemukan apa yang harus saudara perbaiki, apa yang harus saudara tinggalkan. Saudara harus bertobat dari apa, dan seterusnya. Jadi firman Allah berkuasa untuk membangun kualitas kehidupan kita menjadi lebih baik. Bukan hanya mengajar dan menyatakan kesalahan, tetapi untuk memperbaiki kelakuan. Ini saudara. Jadi rupanya kalau kita baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, kelakuan kita diubahkan oleh Tuhan. Kelakuan buruk diubahkan. Pelan, tapi pasti. Pasti satu saat ketika kita menekuni firman Tuhan, maka kelakuan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan itu diubahkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau kelakuan kita adalah kelakuan yang baik, yang positif, yang berkualitas. Karena Tuhan mau supaya kita berhasil dalam hidup kita. Dan berikut, mendidik orang dalam kebenaran. Bukan hanya bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan buruk menjadi kelakuan baik, tetapi juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi yang salah diubahkan, yang menyimpang diubahkan kepada kebenaran, yang tidak benar menjadi benar. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu seperti apa kehidupan kita, tapi saya sangat percaya bahwa ketika firman ini mengilhami kehidupan kita, maka kita dididik untuk mengalami kebenaran Allah, kehendak dan rancangan Allah dalam hidup kita. Yang kedua, kuasa dan kekuatan dari pedang roh adalah berkuasa untuk meruntuhkan, mematahkan, dan menawan. 2 Korintus pasal 10 ayat 4 dan 5 berkata, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, kuasa firman Allah meruntuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Saudara menghadapi benteng apa dalam hidup Kristenmu? Benteng-benteng persoalan apa yang saudara sedang hadapi? Kesombongan keangkuhan manusia yang berusaha melemahkan saudara, membuat saudara merasa tidak berdaya, merasa lemah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, senjata orang percaya, senjata orang benar, bukanlah senjata duniawi. Banyak orang senjatanya adalah kekuasaan. Banyak orang senjatanya adalah koneksi. Banyak orang senjatanya adalah uang yang banyak. Banyak orang senjatanya adalah pengaruh. Dan banyak orang mempersenjatai diri dengan kekuatan-kekuatan massa. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, senjata kami bukanlah senjata yang seperti itu. Karena itu semua adalah senjata duniawi. Ya, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Tahukah saudara, ketika saudara
memperkatakan firman Tuhan, ada kuasa Allah di dalam saudara. Kita sudah baca pada awalnya tadi bahwa firman itu ada di dalam saudara. Firman itu adalah Allah sendiri. Ketika engkau terkoneksi dengan Allah lewat firman yang ada di dalam diri saudara, apa yang terjadi? Saudara menghadirkan Allah dalam setiap persoalan yang saudara hadapi. Tidak ada satupun yang terjadi atas hidup Anda tanpa kendali, perlindungan, dan pemeliharaan daripada Tuhan. Kalau saudara perhatikan ayat ini, dia katakan bahwa senjata kita diperlengkapi dengan kuasa Allah. Adakah kuasa yang lebih dahsyat daripada kuasa Allah? Lebih daripada bom yang menyerang Israel baru-baru ini. Lebih bahkan daripada Iron Dome, senjata perlindungan Israel menghadapi musuh-musuhnya. Lebih dahsyat daripada senjata AK-47, buah ketan Kalashnikov. Bapak Ibu Saudara, kuasa firman adalah kuasa Allah. Pastikan saudara menerima, menguasai, dan menggunakannya. Amin. Jangan sampai saudara pegang senjata, siang malam tidur dengan senjata, tapi keok terus. Keok menghadapi serangan-serangan roh-roh jahat di udara. Keok dalam persoalan rumah tangga, keok dalam bisnis, keok dalam menghadapi pertempuran-pertempuran rohani apapun. Tapi saya percaya jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini tidak pernah keok, amin. Karena menggunakan firman Allah. Kuasa Allah ada di dalam firman Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Saudara tahu benteng apa yang berusaha menghalangi berkat-berkatmu? Ada benteng toh? Benteng yang menghalangi berkat Tuhan datang kepada saudara. Runtuhkan dia, amin. Kalahkan dia. Ketika Yesus berbicara kepada Petrus, dia katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Pintu alam maut tidak berkuasa atasnya. Artinya benteng sekuat apapun tidak dapat menahan kuasa yang ada pada gereja Tuhan. Kenapa? Karena kita bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ada di dalam kehidupan saudara. Sisa persoalannya adalah apa engkau mengaktifasi kuasa Allah yang ada di dalam diri saudara untuk meruntuhkan benteng-benteng. Amin. Kami mematahkan setiap siasat. Ada siasat-siasat orang atas hidup saudara, runtuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Saudara akan melihat betapa dahsyatnya kuasa firman itu. Katakanlah, maka itu akan terjadi. Ya. Semua kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Saudara cari jiwa saat ini. Saudara sedang menghadapi penjangkauan jiwa dan pemuritan. Saudara menghadapi murid-murid yang sedang menentang, tidak bersemangat, acu tak acu. Itu mungkin karena keangkuhan manusia. Tetapi mari kita berdoa, kita perkatakan firman Tuhan, karena yang ada di belakangnya dia adalah pekerjaan iblis. Runtuhkanlah, rubuhkanlah kubu kesombongan, keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Dan saudara tahu, bahkan di sini dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin, saudara. Jadi saudara, ini luar biasa. Kalau saudara memiliki firman Allah di dalam hidup saudara, saudara bisa menguasai pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang ketiga, kuasa dan kekuatan firman Allah. Ia mampu dan berkuasa untuk mengalahkan siasat iblis. Sehingga kita tidak dipermain-mainkan oleh iblis. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi anak muda seringkali karena begitu bersemangat, begitu kuatnya anak muda,
menghadapi kehidupannya. Ya, namanya masih muda. Semua mau dicoba. Berpetualang. Berpetualang dalam dosa. Tetapi firman Tuhan berkata kalau anak muda ketemu Yesus dan Yesus ada di dalam hidupnya, maka dia punya firman. Dengan apa dia mempertahankan kelakuannya? Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Jadi firman itu adalah kekuatan untuk menjaga kelakuan kita. Sehingga kelakuan kita sesuai dengan firman Allah. Kita tetap bersih menghadapi situasi-situasi dunia di mana kita hadapi saat ini. Dalam pergaulan, dalam kebiasaan-kebiasaan buruk, baik di rumah, di kampus, di sekolah, di tempat kerja, di mana saja. Iblis berusaha menjatuhkan anak-anak muda. Lewat HP, lewat tontonan-tontonan, lewat YouTube, lewat pornografi, percabulan dan sebagainya. Apa yang dapat menjaga anak-anak muda dari keinginan-keinginan dosa yang tinggi pada masa muda adalah dengan cara memperlengkapi dirinya dengan firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 14 berkata, aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Kenapa anak muda kuat? Anak muda kuat karena apa? Firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Anak muda yang pegang firman Tuhan dengan kuat, dia mampu mengalahkan siasat-siasat iblis, sehingga ia berkemenangan menghadapi masa mudanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah 3 hal kuasa dan kekuatan daripada pedang roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menggunakan pedang roh ini? Sangat penting. Sebelum senjata kita gunakan, harus kita pelajari dulu. Kita kuasai seperti halnya para prajurit. Saat memegang senjata, dia harus mempelajari dengan sebaik-baiknya, secermat-cermatnya, bagaimana membersihkannya, bagaimana membongkarnya, bagaimana memasangnya, dan mempelajari bagaimana cara kerjanya. Apa kekuatannya, seperti apa kekuatan daripada senjata yang dimilikinya. Mari coba kita lihat 3 hal juga. Cara kita menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Yang pertama adalah menyimpan firman Allah dalam perbendaharaan hati kita. Jadi kita simpan baik-baik pada tempat yang tepat. Kalau AK-47, tidak ada AK-47 yang tidak punya tali pegangan. Karena itu dipasang di badan supaya tidak mudah jatuh. Jadi begitu juga dengan firman Allah. Firman Allah harus disimpan baik-baik dalam perbendaharaan hati kita. Atau kita ingat baik-baik. Atau kita hafal ayat-ayat tertentu. Tujuannya adalah ketika kita menghadapi peperangan rohani, kita menghadapi godaan-godaan iblis, kita bisa menggunakannya. Seperti halnya Yesus mempergunakan pedang roh itu dengan begitu tepat. Saat dia menghadapi godaan, ia menjawabnya dengan tepat, sesuai dengan firman Allah. Berbeda dengan Hawa, dia mempergunakan firman Allah tetapi tidak tepat, alias tidak menguasai. Akibatnya dia jatuh, tergoda oleh pekerjaan iblis. Nah, Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi firman itu harus diingat baik-baik. Amin. Disimpan baik-baik. Bagaimana kita bisa mempergunakan senjata kita kalau tidak ada di tempatnya? Saat saudara menghadapi peperangan, saudara kelimpungan, cari di mana? Di mana itu? Di mana ya? Atau saudara mulai buka-buka firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab yang begitu banyak. Bagaimana bisa saudara membuka itu dalam menghadapi peperangan? Yesus, tunggu dulu setan, tunggu. Begitukah? Setan, tunggu dulu ya, saya buka Alkitab dulu. Yang mana ini? Bagaimana jawabannya ini? Yesus tidak. Langsung, karena dia sudah taruh
di dalam perbendaharaannya, taruh dalam pikirannya. Apa yang terjadi? Ketika menghadapi godaan iblis, langsung keluar firman itu. Jadi, firman disimpan agar tidak berdosa, artinya tidak berhasil dikalahkan oleh iblis. Yakobus 1 ayat 21 berkata, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi kita harus simpan firman itu baik-baik, supaya firman itu dipergunakan pada tepat waktu, pada setiap situasi yang kita hadapi. Jadi kita tidak dipermain-mainkan oleh iblis. Yang kedua, cara mempergunakan pedang roh adalah perkatakan. Kalau saudara tidak tahu firman Tuhan, apa yang saudara katakan? Kalau saudara tidak mengingat firman, apa yang saudara akan katakan? Makanya Yesus berkata begini, jadikan segala bangsa muridku. Artinya kualitas pengikut Yesus adalah kualitas murid. Artinya dia harus belajar. Tahu saudara, apa arti kata murid? Murid itu berasal dari kata disciple, disiplin. Dari kata itulah muncul kata disiplin. Artinya setiap orang harus disiplin belajar sebagai murid Yesus. Belajar firman Tuhan, mengingat firman Tuhan, menguasai firman Tuhan. Barulah ketika berada di dalam peperangan, dia menggunakannya. Jadi cara menggunakannya bukan hanya disimpan pada tempat yang tepat, dalam otak pikiran kita, dalam perbendaharaan hati kita, tetapi katakan. Yosua 1 ayat 8, firman Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah lupa. Janganlah engkau lupa. Saudara bagaimana? Janganlah lupa Bapak Ibu. Jangan lupa Ibrahim. Amin. Bagaimana supaya tidak dilupa? Katakan berulang-ulang, baca berulang-ulang, pelajari berulang-ulang. Jangan bosan baca Alkitab, jangan bosan baca firman Tuhan. Saya mempelajari firman, ulang baca, ulang pasal itu, ulang kitab itu, ulang. Tandai. Supaya apa? Mengingat. Jadi jangan engkau lupa, artinya simpan baik-baik. Dan sekaligus jangan lupa, kalau sudah ada firman itu, perkatakan. Tidak bisa disimpan. Ada musuh di depan, kita simpan senjata. Tidak mau digunakan. Kenapa? Takut. Oi, firman Tuhan yang saudara miliki adalah kuasa Allah. Amin. Kenapa takut menggunakan firman Tuhan? Saya berteman dengan banyak orang, saya selalu mengatakan firman Tuhan. Kitab suci berkata, kitab suci berkata, kitab suci berkata. Paling tidak 1 atau 2 ayat. Didengar atau tidak dengar, firman Allah berkuasa. Amin. Jadi perkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa memperkatakan. Jadi kita harus katakan baik kepada orang, baik kepada diri kita, kapan saja. Saudara di rumah perkatakan firman. Saudara di cermin, saudara perkatakan firman. Menghadapi persoalan, katakan firman. Firman itu juga sekarang diperkatakan dengan cara bukan hanya membaca saja atau membaca firman dengan keras di telinga, tetapi juga dengan cara menyanyikan firman Tuhan. Jadi jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Katakan firman Tuhan dan renungkan, resapi firman Tuhan. Maka apa yang terjadi? Kita dibuatnya bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara mau berhasil dan beruntung? Amin. Katakan firman Tuhan. Gunakan senjata Allah. Amin.
pedang roh, yaitu firman Allah. Berikutnya Roma pasal 10 ayat 8. Firman dekat kepadamu, yakni di mulutmu. Jadi firman itu saudara katakan. Firman iman. Katakan firman itu dengan iman, maka itu akan terjadi. Kalau saudara baca ayat 9 dari Roma 10. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kuasa pengakuan, kuasa perkataan daripada firman Allah menyelamatkan saudara dari situasi apapun, dari keadaan apapun. Jadi saudara, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Akhirnya saudara, saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara bahwa jangan ragu mempergunakan firman Tuhan. Setiap saat dalam semua situasi yang kau hadapi. Injil adalah kekuatan Allah yang luar biasa untuk menyelamatkan kita. Ibrani 4:12 katakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi, sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada yang bisa menembus manusia, roh manusia, jiwa manusia, bahkan sendi-sendi manusia, sumsum manusia, selain daripada kuasa firman Allah yang hidup. Jadi itu sebabnya firman ini berkuasa menyembuhkan. Bahkan sumsum disembuhkan. Sakit penyakit, persoalan sakit penyakit dalam tubuhmu pun, sendi-sendimu disembuhkan oleh kuasa firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah saja yang mampu melakukan itu. Jadi perkatakanlah firman Allah dengan benar. Ketika engkau menghadapi sakit penyakit, menghadapi persoalan apapun, firman adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan roh, jiwa, dan tubuhmu. Roma 1 ayat 16 berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Bukan hanya menyelamatkan masuk surga, tetapi menyelamatkan hidup saudara ketika saudara hidup di dunia ini. Jadi saudara, janganlah membiarkan firman yang ada di dalam diri saudara, yang ada pada saudara setiap hari, saudara tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya. Gunakan itu sebagai senjata. Kalau Yesus saja menggunakan firman untuk berkemenangan, untuk berhasil menghadapi serangan-serangan iblis, saudara dan saya juga harus demikian. Pergunakanlah firman itu untuk saudara menjalani hari-hari hidup saudara. Tuhan memberkati. Amin.